Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Indonesia dan Malaysia, dua negara jiran yang sama-sama terdiri dari multi suku, ras, dan agama. Indonesia yang terdiri dari aneka suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Bali, Madura, Padang, Melayu, Batak, Dayak, Bugis, Papua, Maluku, Cina, India, dan lain sebagainya. Semuanya terangkum dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bila ada orang dari satu suku di Indonesia ditanya dari bangsa apa, pasti lantas akan cepat menjawab bangsa Indonesia dan akan tersinggung bila disebut nama sukunya, misalnya bangsa Jawa atau bangsa Sunda. Sebab yang terpatri dalam benak orang Indonesia adalah lebih mengutamakan nasionalisme bangsa Indonesia, bukan kesukuan. Termasuk dalam nasionalisme bangsa Indonesia adalah bangsa dari keturunan luar negeri seperti bangsa Cina, India, Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Bila sudah menjadi warga negara Indonesia akan dengan lantang menyebut dirinya sebagai bangsa Indonesia dan akan tersinggung bila disebut dari bangsa keturunan asal muasalnya, misalnya bangsa Cina, India, Korea, dan lain sebagainya. Sebab di samping itu mereka sudah berasimilasi membaur dengan sempurna ke dalam jiwa persatuan bangsa Indonesia selama beratus-ratus tahun. Oleh karena itu, dalam hal nama pun mereka, bangsa keturunan luar negeri itu sudah membaur pula memakai nama khas Indonesia dan mereka fasih pula bercakap dalam bahasa daerah di mana mereka tinggal, semisal bahasa Sunda, Melayu, Batak, dan mereka mayoritas sudah lupa dengan bahasa nenek moyangnya. Tapi ada di daerah-daerah tertentu yang masih fasih berbahasa aslinya, tapi meskipun itu hanya sedikit. Mayoritas mereka adalah sudah pasti fasih berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Lain halnya dengan negeri jiran kita Malaysia yang terkenal dengan julukan Truly Asia karena dihuni oleh 3 ras besar di Asia, yaitu bangsa Melayu, bangsa Cina, dan India, serta bangsa lain seperti Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Malaysia mempunyai sedikit perbedaan yang unik bila dibandingkan dengan Indonesia dalam hal penggunaan istilah bangsa. Sebab di Malaysia tidak ada istilah bangsa Malaysia, tapi warga Malaysia. Jadi penggunaan istilah bangsa itu khusus untuk 3 ras terbesar, yaitu bangsa Melayu, bangsa Cina dari Malaysia, dan bangsa India dari Malaysia. Bangsa Cina dan India dari Malaysia kebanyakan masih memelihara bahasa asli nenek moyangnya untuk berkomunikasi sehari-hari dan mayoritasnya mereka kurang fasih berbahasa Melayu sebab mereka umumnya juga bersekolah di sekolah khusus untuk bangsa tersebut. Misalnya sekolah khusus bangsa Cina atau India dengan bahasa pengantar di sekolah yaitu bahasa bangsa tersebut. Memang ada mata pelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa nasional di Malaysia juga digunakan untuk syarat kelulusan, tapi tidak dominan digunakan di sekolah khusus bangsa tersebut. Untuk nama pun di Malaysia, bangsa Cina dan bangsa India tetap menggunakan nama asli bangsanya tersebut. Meskipun Malaysia masih terjadi pengkotakan suku bangsanya dan terkesan masih terasa kuat, namun mereka mempunyai toleransi kuat, saling menghargai dan menghormati satu sama lain sehingga tercipta suasana rukun harmoni. Itulah cermin dari sebuah negara demokrasi yang sudah dewasa. Kesimpulannya adalah meskipun setiap negara mempunyai ciri khas dan keunikan masing-masing dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pula. Jadi kita tidak boleh menilai sebuah negara dalam satu sisi saja, tetapi harus dari berbagai sisi yang lebih komprehensif. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran utuh dan bijaksana. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya.